Sebenarnya bukan menghindari dia, tapi banyak banget kenangan di Jogja gitu ya, kayak tiap tikungan, tiap apa kayak kayak ingat dia lagi gitu kan. Enggak? Oke, Kak Dilan boleh ceritakan nih kemarin kan dapat berita habis beli rumah Kak Ciki ya. Kak Cikinya juga konfirmasi nih. Awal mulanya seperti apa sih mungkin bisa beli rumahnya punya Kak Ciki gitu? Pas lagi cari-cari tanah di sini di Jakarta, terus lihat-lihat aku sempat juga mau ditawarin rumahnya Amanda Manopo, terus kayaknya kayak kurang serak, desainnya kan dia lebih ke elegan putih-putih gitu kan, terus kayaknya coba deh aku cari lain gitu kan, cari lain terus ternyata dapat di rumah itu. Nah aku tuh belum tahu kalau itu ternyata rumahnya si Kak Citra Kirana. Terus pas pertama kali showing, tim-timnya tuh udah nggak mau bilang siapa ownernya, tapi udah tahu kan kalau aku juga kerja di depan kamera. Terus habis itu sebenarnya ini tuh rumahnya Kak Ciki gitu. Terus oh ya udah kalau kayak gitu aku langsung DM terus aku minat deh kakaknya sama rumahnya, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Ngobrol-ngobrol dulu ternyata ya cocok sih, karena itu juga tanah apa namanya, perjuangan rumah pertamanya Kak Ciki kan pas pertama kali sebelum menikah sama Mas Reski. Jadi kayak ya berapa Dilan gitu gitulah pokoknya. Terus hmm ya nego-nego gitu, nego-nego tipis ya. Ya udah akhirnya jadi. Berarti awalnya nggak tahu kalau itu rumahnya Kak Ciki ya? Nggak Itu tahu, dari developer atau seperti apa mungkin? aku searching di TikTok terus tanya sana sini dari mulut ke mulut gitu sih. Jadi bener-bener gak tahu, aku emang suka bentuk rumahnya sih. Terus habis itu penasaran pas showing ternyata emang bagus beneran. Terus yang tim-timnya Kak Ciki itu baru ngomong sendiri kalau ini sebenarnya rumahnya Kak Ciki keadilan gitu. Mungkin kalau misalnya mau langsung nego langsung bisa ke Kak Cikinya langsung, makanya aku langsung DM. Terus habis itu ketemuan atau hanya chat Ketemuan, aja? aku ke rumahnya Kak Ciki. Terus apa namanya, kayaknya emang bagus deh, maksudnya serak deh gitu kan. Terus maju mundur soalnya kan banyak juga ya tawaran lain kan, namanya rumah kan pasti kalau kita mau beli rumah di mana mana pasti ada kan yang bagus-bagus juga gitu. Pertimbangan ini itu segala macem. Terus deal-dealan harga, ya udah akhirnya ternyata emang rezekinya ya di Sampai situ. berapa lama sih buat buat nyari rumah yang cocok? Lumayan lama loh aku di sini, sampai berapa ya, mungkin 4 bulan kali ya, 4 bulan nyari rumah sampai yang cocok. Iya benar, 4 bulanan lah. Dan itu lumayan intens ya, aku kayak cari di berbagai macam platform. Terus habis itu nitipin pesan ke mulut, dari mulut ke mulut kan susah kan, soalnya banyak emang yang jual rumah tapi yang serk tuh sesuai selera tuh sedikit ya. Spill boleh nggak sih harganya? Nggak boleh dong. Kisarannya Ya pasti M dong. Enggak 2 digit sih. Iya masih satu. Kayak dapat letak jackpot nggak sih kan? Apa Kayak dapat jackpot nggak sih? iya iya sih, termasuk yang aku suka ininya, sesuai dengan kriteria aku, nggak terlalu banyak renovnya gitu kan, tinggal ngisi aja. Terus lokasinya juga nggak begitu jauh dari mana-mana, jadi ya termasuk kalau istilahnya bahasa Jawanya tuh pulung ya, emang itu untung-untungan rezeki-rezekian ya namanya rumah tuh. di daerah Cirenda kan ya? Di iya Tarum Negara ya, Iya, Tarumanegara. Tarumanegara. Benar. Ya. Alasan kamu beli rumah di sini kan kamu kan domisilinya awalnya kan di Jogja ya. Kenapa sih? Karena mungkin kerjaan kamu di sini udah banyak jadi mungkin bolak-balik ke Jogja Jakarta gitu atau seperti apa? Nah, ya karena sebenarnya ternyata dia itu pindah ke, kalau nggak salah, pokoknya nggak di Jogja lagi lah. Pokoknya si mantan suamiku itu. Oh iya, dijual. Waduh, nggak tahu aku. Aku terakhir lihat mobilnya di derek sih. Iya. Itu gimana kamu alasannya beli rumah di Jakarta mungkin? Alasan beli rumah di Jakarta karena apa ya? Keadilan Strip? Alasan beli rumah di Jakarta kenapa ya? Karena ya bukan aset emang harusnya di mana-mana ya. Karena apa ya, karena iya biar nggak bolak-balik sih. Soalnya jujur pas awal-awal aku
di Jakarta ini aku nginep di hotel itu mungkin baru berapa minggu tuh udah 100 jutaan lebih gitu. Jadi karena aku kan ngambil 2 kamar juga buat asistenku sendiri, buat aku sendiri gitu kan. Terus kayaknya ini uang jadi nggak produktif, mending beli aja deh daripada abis buat hotel ya kan. Terus jadinya jatuhnya malah nggak fokus buat tinggal, tapi nyobain hotel ini, nyobain hotel itu, staycation gini, malah ribet ya. Mending beli aja gitu. Tapi masih sering pulang pergi Jogja. Nggak gitu lagi sih, nggak gitu lagi karena kan anak juga udah pindah sini ya, kayak nggak ada alasan juga harus pindah ke sana, harus ke sana, pulang ke sana. Itu alasan kamu pindah benar-benar sudah di sini untuk menghindari yang lelaki di sana. Sebenarnya bukan menghindari dia, tapi banyak banget kenangan di Jogja gitu ya, kayak tiap tikungan, tiap apa kayak kayak ingat dia lagi gitu kan. Mending di sini aja deh memulai hidup baru ya kan. Iya, ternyata dia ikut juga pindah. Dia bukan ke Jakarta, dia kalau nggak salah ya Surabaya. Soalnya aku dengar desas-desusnya sih Surabaya ya. Kadilan itu rumahnya udah mulai diisiin atau masih renov sih? Itu sebenarnya kalau renov kayaknya nggak terlalu banyak deh. Lebih ke ini aja sih, desain interior. Nah, kita lagi pitching desain interior yang bagus. Soalnya ternyata susah juga ya menyesuaikan selera desain interior, dan dia bisa kerja yang cepet gitu, supaya aku nggak menunggu nanti mundur lagi gitu kan. Aku nggak suka sih, aku lebih cari desain interior yang siap, karyawannya banyak gitu. Tapi udah masukin barang-barang kayak elektronik segala macam, perintilan belum masih di apartemen semua. Rencananya kapan? Rencananya seharusnya kalau desain interiornya ready itu mungkin Lebaran tahun ini udah kelar. Lebaran tuh Maret ya, itu maksimal banget sih, itu maksimal banget. Harusnya mungkin Januari Februari ya. Nah, dibikin tema apa sih rumah akhirnya? Temanya tema persami. Apa ya temanya? Aku sukanya modern, kontemporer, dan sedikit klasik, tapi sedikit aja gitu. Modern, kontemporer, klasik dikit gitu. Gitu sih. Kalau teman-teman suka apa kalian? Sukanya industrial. Ini kan anak-anak muda banget ya. Enggak, Mbak. Pajak, Mbak. 9 berarti. 9M. Atau Ya, gitulah Mbak ya. Pokoknya itulah Mbak ya. Belum pajak-pajaknya lagi ya Mbak, pusing aku. Saya pengen meledak. Tapi setelah mendapatkan rumah impian, apa lagi sih yang kamu capai? Mungkin kan udah siap untuk di Jakarta gitu, memulai hidup baru. Aku mau bikin brand. Aku itu udah OTW sih, brand makeup. Itu juga udah banyak banget yang nungguin, dan aku udah create itu lama ya, udah memformulasikan brand itu lama. Untuk lipstick gitu, lipstick dulu nanti launching pertamanya begitu. Terus nanti paling ya bisnis lain udah tinggal jalanin aja ya. Kamu Gitu. udah mulai syuting juga kemarin, ikut film kan ya Kak? Apa itu akan dikembangkan juga ke depannya Kak? Kecil lah Mbak ya. itu ya untuk nambah pengalaman boleh sih, untuk nambah pengalaman, untuk nambah teman, relasi, itu emang bagus sih. Ya boleh. Tapi nyaman gak sih kamu di dunia entertain dengan kemarin main film gitu? Cocok gak sih kamu main film, atau mungkin lebih tertarik jadi selebgram aja? Cocok aja sih. Kalau ngomongin duit ya sebenarnya enak influencer lah. Ya tapi sebenarnya beda-beda, ada plus minusnya ya. Kalau ini kan dia lebih waktunya lama, terus habis itu terikat dengan itu gitu. Kalau influencer kan dia bisa sebentar terus kemana-mana gitu kan, ngurusin bisnis yang lain juga masih bisa gitu. Ya jadi plus minus sih, cuma nggak ada ininya, nggak ada relasinya gitu. Paling bikin relasi sendiri. Tapi kalau misalnya sama tim film kan dia timnya banyak, terus relasinya banyak gitu. Happy sih, memang happynya beda. Kemudian